Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin rahimakumullah. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih, limpahan sayang. Yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari uminya. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir. Rahmat tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan dan maksiat kehadapan Allah Rabbul Jalal. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu berbuat dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, kulitnya hitam keling. Ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Dan sungguh Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain berupa akal dan pikiran. Tapi kebanyakan di antara mereka hidup dengan kesombongan, egois, rakus, sombong. Bahkan di antara mereka manusia itu ada yang berani lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Di suatu saat Allah akan mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar. La ilaha illallah, ma'budu illallah. Alhamdulillah, dengan segala hamparan ridho, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini aktivitas kemanusiaan kita terhenti sejenak. Kita menyatukan jiwa dan raga kita berduyun-duyun ke tempat yang mulia. Di hari yang mulia, di penghujung tahun 1443 Hijriah, melaksanakan Jumat terakhir di tahun 1943 Hijriah secara berjamaah. Semoga salat Jumat hari ini menjadi salat Jumat yang tersempurna, terbaik, dan dicatat oleh seluruh malaikat Allah menjadi amalia terbaik di hadapan Allah kelak nanti. Allahumma amin. Salam tering salawat kepada manusia agung kekasih Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sengaja diperintahkan oleh Allah untuk mencerdaskan, mencerahkan penduduk bumi, membawa bendera kemenangan, anitum haritum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahagia dan selamat hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah itu Allah kirimkan untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman, sehingga hari ini 1,8 miliar penduduk bumi tidak lain dan tidak bukan selalu mengikuti ajarannya, sunnah-sunnahnya, dan bersalawat kepadanya. Semoga kita yang hadir menjadi orang yang mampu melaksanakan sunnahnya
dan bersalawat kepadanya, sekaligus lahir menjadi pemuda-pemudi umat yang mampu menegakkan kalimat dakwah dari Nabi Muhammad SAW sampai kelak akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, menyampaikan wasiat Allah kepada pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan tulus dan ikhlas, serta menghindari dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan penuh kesabaran. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Di penghujung tahun ini khatib tidak membahas tema tentang hijrah, tapi khatib ingin membawa pikiran kita tentang peristiwa Padang Mahsyar. Di mana peristiwa Padang Mahsyar adalah sebuah peristiwa setelah akhir dari kehidupan. Manusia pertama sampai manusia terakhir semuanya berkumpul di Padang Mahsyar. Di mana di suasana itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan matahari di atas ubun-ubun penduduk Padang Mahsyar, jaraknya hanya 1 jengkal. Panasnya membuat penduduk Padang Mahsyar berdoa, tapi doa mereka ditolak oleh Allah. Mereka kehausan, tapi Allah tidak menghadirkan air untuk mereka. Siapa yang layak pada saat itu berdoa? Maka Allah menetapkan ada 7 golongan manusia. Yang pertama adalah golongan yang dinaungi oleh Allah, yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah orang-orang yang hatinya terpaut di masjid, sehingga ikatan hatinya, ikatan ibadahnya selalu ada di masjid. Yang berikutnya adalah orang-orang yang selalu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah orang-orang yang berjumpa, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang punya jabatan, tapi dia menolak karena takut kepada Allah. Dalam situasi matahari hanya 7 jengkal itu, doa ditolak oleh Allah itu, Allah tidak menghadirkan air itu, tidak ada orang yang mampu berdiri pada mahsyar kecuali 7 golongan manusia tadi. Khatib menyebut mereka adalah delegasi manusia. Lalu 7 golongan manusia ini melakukan perjalanan mencari siapa yang layak berdoa kepada Allah pada saat itu. 7 golongan manusia atau delegasi manusia ini mendatangi satu nabi ke nabi yang lain. Dan pertama adalah mereka bertemu dan berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, 7 golongan manusia atau delegasi manusia ini mengatakan, "Wahai Adam, engkau sudah menyaksikan penduduk Padang Mahsyar hari ini. Matahari di atas ubun-ubun mereka hanya 1 jengkal. Panas teriknya membuat mereka kepanasan. Mereka sibuk berdoa, tapi semua doa ditolak oleh Allah. Mereka kehausan sehingga lidah mereka menjular seperti binatang kehausan ketika ada di atas muka bumi. Kini kami datang kepada engkau, wahai Adam. Engkau yang layak berdoa. Engkau yang pantas berdoa agar Allah menjauhkan matahari. Allah mengabulkan doa dan Allah menghadirkan air untuk penduduk Padang Mahsyar." Nabi Adam alaihissalam menjawab, mendengar pertanyaan dari permintaan 7 golongan manusia itu. Nabi Adam alaihissalam menjawab,
Aku tidak layak. Aku tidak pantas hari ini berdoa di hadapan Allah. Lalu delegasi manusia atau 7 golongan manusia itu mengatakan, wahai Adam, mengapa engkau tidak layak? Mengapa engkau tidak pantas berdoa hari ini? Sementara penduduk pada masyar menantikan siapa yang layak berdoa. Nabi Adam tetap mengatakan, wahai delegasi manusia, aku tidak layak, aku tidak pantas. Lalu 7 golongan manusia atau delegasi manusia mengatakan, mengapa engkau tidak layak? Wahai Adam alaihissalam, bukankah engkau adalah nenek moyang manusia yang pertama? Maka menurut kami, engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa. Nabi Allah Adam alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini di hadapan Allah. Karena aku pernah melanggar perintah Allah dengan memakan buah khuldi. Maka wahai delegasi manusia, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. Delegasi manusia atau 7 golongan manusia ini melakukan perjalanan berikutnya, bertemu Nabi Idris. Nabi Idris tidak layak, lalu mereka bertemu lagi dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam, mereka menyampaikan, wahai Nuh, kami sudah ada di abad dari Nabi Adam. Kami juga sudah bertemu dengan Nabi Idris. Mereka semua tidak layak berdoa. Wahai Nuh alaihi salam, kini kami datang kepada engkau. Engkau yang layak berdoa. Engkau yang pantas berdoa agar Allah menjauhkan matahari. Allah mengabulkan doa dan Allah menghadirkan air untuk penduduk pada masyar. Nabi Nuh alaihi salam menjawab, aku tidak layak. Aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. 7 golongan manusia itu mengatakan, mengapa engkau tidak layak wahai Nabi Nuh alaihissalam? Bukankah engkau nenek moyang manusia yang kedua setelah air bah? Maka engkau yang pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas oleh karena aku termasuk hamba Allah yang tidak bersabar mendakwakan agama Allah. Sehingga ketidaksabaranku membuat aku mengangkat tangan berdoa sehingga kaumku ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Delegasi manusia melakukan perjalanan berikutnya melewati Nabi Musa, Nabi Ilyasa, Yusuf, Harun, dan mereka bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau sudah menyaksikan penduduk pada masyar hari ini. Matahari di atas ubun-ubun mereka jaraknya hanya 1 jengkal. Mereka sibuk berdoa, tapi doa mereka pun tidak dikabulkan oleh Allah. Dan Allah tidak menghadirkan air ketika mereka kehausan, sehingga lidah mereka menjular seperti binatang ketika kehausan di atas muka bumi. Kami sudah dari Nabi Adam, kami sudah dari Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Ilyasa, Harun. Dan kini kami datang kepada engkau wahai Ibrahim. Engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa agar Allah menjauhkan matahari, Allah mengabulkan doa, dan Allah menghadirkan air untuk penduduk pada masyar. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjawab kepada delegasi manusia itu, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. Delegasi manusia itu mengatakan, wahai Ibrahim, bukankah engkau bapa hanif para nabi dan rasul? Maka engkau yang layak berdoa hari ini ke hadapan Allah. Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa ke hadapan Allah. Delegasi manusia itu bertanya, apa yang membuat engkau tidak layak berdoa dan engkau tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah? Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak pantas berdoa, aku tidak layak berdoa karena aku pernah berbohong. Delegasi manusia itu bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana kebohonganmu? Tolong ceritakan kepada kami. Ibrahim menceritakan, ketika Tuan Namrud memerintah aku menjaga kuil. Setelah itu Raja Namrud sedang pergi, aku ambil kampak, lalu hancurkan patung-patung kecil yang ada dalam kuil itu. Tinggal 1 patung besar yang masih ada gantung di atas kuil. Aku letakkan kampak di atas
leher patung yang besar. Ketika Tuan Namrud datang marah-marah dan aku bilang kepada Tuan Namrud, wahai Tuan Raja Namrud, tidak usah kau marah-marah. Lihat tadi leher patung yang besar ada kampak. Dia yang menghancurkan patung-patung kecil itu. Kata Ibrahim, itulah kebohonganku. Maka aku tidak layak berdoa dan pantas berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. 7 golongan manusia atau delegasi manusia melakukan perjalanan berikutnya bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Isa, mereka juga menyampaikan permintaan yang sama. Wahai Nabi Allah Isa, kami saudara Nabi Adam, kami juga saudara Nabi Idris, Nabi Nuh, Musa, Ilyasa, Harun, Yusuf, dan kami baru saja datang dari Nabi Ibrahim. Mereka semua tidak layak berdoa ke hadapan Allah. Kini kami datang kepada engkau, wahai Isa alaihissalam. Engkau yang berdoa agar Allah menjauhkan matahari. Engkau yang berdoa agar Allah mengabulkan doa penduduk pada masyar. Engkau yang berdoa agar Allah menghadirkan air untuk penduduk pada masyar. Nabi Allah Isa alaihissalam menjawab, wahai delegasi manusia, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. Delegasi manusia itu mengatakan, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas wahai Isa? Nabi Isa alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas oleh karena aku termasuk hamba Allah yang tidak berhasil mendakwakan agama Allah. Sehingga sekelompok manusia di bumi mengakui bahwa aku adalah Tuhan. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Di penghujung tahun ini, khatib ingin menyampaikan kepada kita, banyak orang yang hari ini berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak pernah malu kepada Allah sedikit pun. Banyak orang yang membuat kejahatan di atas muka bumi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menebarkan maksiat, menebarkan dosa, kampanye kezaliman di atas muka bumi, tapi mereka tidak pernah malu sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun kita lihat banyak orang yang mengaku mereka ulama, mengaku mereka ustadz, mengaku mereka orang-orang alim di atas muka bumi. Mereka tidak sabar sampai mereka menggadi agamanya dengan jabatan, tahta kekuasaan. Bahkan mereka tampil untuk menghancurkan agama di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara hari ini. Mereka membenarkan yang salah dan yang menyalahkan yang benar di tengah-tengah kehidupan. Bahkan mereka mengambil aturan-aturan yang sama sekali tidak ada dalam sirah nabawiyah ataupun yang dilakukan Nabi Muhammad SAW menjadi petunjuk disampaikan kepada umara, dan seakan-akan mereka menjadi pahlawan. Justru mereka hanya untuk mengenyangkan perut mereka. Mereka tidak sabar dengan agama ini. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Hari ini banyak manusia di atas muka bumi menjadikan modal kebohongan menjadi senjata kehidupan. Baik dia menjadi pebisnis, pekerja, karyawan, baik di ketua RT, ketua RW, lurah, camat, sampai presiden. Mereka menggunakan sarana kebohongan menjadi senjata untuk mencari kehidupan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguh mereka tidak tahu bahwa Allah telah mengutus malaikat untuk mengawasi perbuatan mereka sepanjang hari. Kebohongan dipamerkan, di partai kebohongan mereka pamerkan. Dan ribuan manusia ini menjadikan kebohongan menjadi dalil hidup untuk menjadikan kemenangan dalam hidup. Jadi senjata untuk membuat kehidupan mereka. Sungguh mereka kelak nanti bertanggung jawab penuh ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun kita perhatikan, suami menjadikan istri jadi Tuhan, istri menjadikan suami jadi Tuhan, partai jadi Tuhan, lembaga jadi Tuhan, tempat kerja menjadi Tuhan, sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Marilah kita di perjalanan hidup di akhir zaman ini mulai mengkaji kembali kemana diri kita selama ini dengan Islam. Kemana perjalanan kita di agama ini. Kemana perjalanan hidup kita bersama Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Yang hari ini potretnya ada di tengah-tengah kehidupan kita sendiri. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dia ada di dalam keadaan kehidupan rumah tangga kita. Dia ada di lingkungan kehidupan lingkungan kita. Dia ada di sekitar masjid kita. Bahkan dia ada di lingkungan kebangsaan dan negara kita hari ini. Maka marilah wahai
Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menyalahi janjinya dan Allah tidak pernah menutup mata melihat keadaan dunia hari ini. Maka bersabarlah dan berjuang untuk menegakkan kalimat ini menuju kalimat kemenangan kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah singkat ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan menjadikan kita kembali menjadi orang-orang istiqomah dalam agama ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabar. Barakallahu wa lakum fil qur'anil azim wa nafayakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamda lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Ketika peristiwa pada Masar terjadi pada saat itu, tidak ada siapapun yang berani memberi safah kepada manusia kecuali kekasih Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini ulamanya dihina. Yang hari ini Al-Qur'annya dilecehkan. Yang hari ini agamanya dilecehkan. Yang hari ini orang-orang Islam meninggalkan agamanya, ulama meninggalkan agamanya, mereka ikut bersama-sama menjadi kelompok munafikun untuk merusak agama di tengah-tengah kehidupan hari ini. Tapi perhatikan kelak nanti di padang mahsyar, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang berdiri untuk menyelamatkan siapa yang layak diselamatkan dengan safahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalian menangkap para ustadz. Silakan kalian melecehkan agama Allah Islam. Silakan kalian melecehkan Al-Quranul Karim. Silakan kalian melecehkan Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunjukkan kemuliaan di hadapan hamba-hambanya. Pertama di pada mahsyar, mari tempat kita berkumpul. Maka wahai yang egois dengan agama, wahai yang sombong dengan kehidupan, tanggalkan itu semua. Di akhir tahun ini hijrah untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya untuk meletakkan diri bahwa kita adalah umat yang terbaik di hadapan umat di atas muka bumi ini. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, marilah dengan konsep kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita menegakkan agama di tengah-tengah kehidupan. Siapa tahu dalam perjalanan akhir hidup ini kita menjadi orang-orang yang ditetapkan oleh Allah husnul khatimah. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma maafi umat Sayyidina Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.